Tentu kita pernah mendengar konsep bahwa Yesus itu adalah Allah sekaligus manusia. Duinatur Yesus. 100% Allah, 100% manusia. Bagi saya melihat konsep ini sebagai kefrustasian para teolog ketika mereka hendak mengorbitkan Yesus sebagai Allah, tetapi fakta Alkitabiah menunjukkan bertaburan ayat yang menyatakan bahwa Yesus bukan Allah. Atas kefrustasian itu muncullah konsep Allah sekaligus manusia, padahal pada kenyataannya konsep itu berarti kadang-kadang Allah, kadang-kadang manusia. Anda boleh menyangkal hal ini, tetapi mau tidak mau, itulah yang terjadi. Konsep Yesus adalah Allah sekaligus manusia, itu sebetulnya sama dengan konsep bahwa Yesus bukan Allah sekaligus bukan manusia. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Yesus sedang dalam keadaan lemah, maka para pengagum Yesus sebagai Allah ini akan berkata, saat itu Yesus tidak berposisi sebagai Allah, tetapi sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Tetapi sebaliknya ketika Yesus menunjukkan kuasanya, maka orang akan menganggapnya bahwa pada saat itu Yesus berposisi sebagai Allah, bukan sebagai manusia. Jadi Allah sekaligus manusia pada saat yang sama adalah bukan Allah sekaligus bukan manusia. Sekali lagi Anda bisa saja menolak hal ini, tetapi mau tidak mau itulah sebetulnya yang terjadi. Selanjutnya, konsep ini bertentangan dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Ketika Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu menjadi manusia yang dalam segala hal harus disamakan dengan saudaranya, maka hal itu tidak pernah terjadi pada Yesus. Kenapa? Karena Yesus ini adalah Allah dan manusia, sementara saudara-saudaranya hanya manusia saja. Maka manusia saja tidak pernah sama dengan Allah sekaligus manusia. Itu tidak sama. Konsep ini juga memunculkan Yesus yang aneh. Kenapa? Karena Yesus juga tidak sama dengan Allah. Karena Allah itu bukan manusia, itu kata Alkitab. Tetapi konsep ini mengatakan Allah sekaligus manusia. Jadi berbenturan sama sekali dan luar biasa dengan apa yang dinyatakan di Alkitab. Kalau Anda belajar tentang fallacy, sesungguhnya ini adalah kesesatan pikir yang paling dasar. Anda tahu Allah adalah simbol yang maha kuasa, kuat, hebat. Sementara manusia adalah simbol lemah, tak berdaya. Maka bagaimana mungkin satu pribadi adalah kuat sekaligus lemah? Bagaimana mungkin satu pribadi adalah baka, kekal, sekaligus fana, bisa mati? Itu sebabnya timbul konsep yang aneh-aneh. Ya, Yesus tahu, tapi tidak tahu. Mati, tapi tidak mati. Ya, muncullah sosok Yesus yang unik, yang sulit untuk dipahami. Semua ini gara-gara konsep duinatur Yesus yang lahir dari kefrustasian para teolog. Demikian.